kita akan menyimak sebuah kisah tentang seorang kakek renta yang bekerja sebagai pembantu di sebuah rumah mewah dan dipercayakan merawat putri tuannya yang lumpuh total. Meski penuh kesabaran, suatu hari gadis itu ditemukan hamil. Mari kita simak bersama. Hujan rintik-rintik sore itu membasahi halaman rumah besar bergaya kolonial di pinggiran kota. Rumah tersebut milik seorang pengusaha sukses bernama Bapak Adhika, pria paruh baya yang memiliki banyak usaha properti. Istrinya, Ibu Mahira, adalah wanita anggun yang meski usianya sudah kepala 4, tetap terlihat awet muda. Mereka hanya dikaruniai satu putri, gadis bernama Nisa. Nisa, 23 tahun, seharusnya menjalani hidup yang sempurna, cantik, cerdas, dan berasal dari keluarga berada. Namun, 2 tahun silam sebuah kecelakaan tragis merenggut kemampuan berjalan Nisa. Saraf di kedua kakinya rusak permanen, memaksanya hidup di atas kursi roda. Sejak itu, dunianya berubah drastis. Mereka membutuhkan sosok yang bisa merawat Nisa sepenuh hati, sabar menghadapi kemarahannya, tabah menghadapi kemurungannya. Pilihan pun jatuh pada seorang pria tua bernama Pak Sastro. Usianya 65 tahun. Seumur hidup ia hanya bekerja serabutan untuk bertahan. Sendirian, istri telah tiada, anak-anaknya jarang menengok, hidupnya sunyi. Ketika Bapak Adhika menawarkan pekerjaan sebagai perawat pribadi, Pak Sastro menerimanya tanpa ragu. Baginya tugasnya sederhana, merawat seorang gadis, berbicara, dan memastikan segala kebutuhannya terpenuhi. Ia tak menyangka Nisa bukanlah gadis biasa. Hari pertama Pak Sastro disambut kepala rumah tangga dan langsung diarahkan ke kamar Nisa. Ruang itu luas, bernuansa putih, dengan jendela besar menghadap taman belakang. Di sudut, Nisa duduk di kursi rodanya, menatap kosong keluar. Pak Sastro melangkah mendekat dan berkata dengan lembut, "Permisi Nona, saya Pak Sastro, perawat barumu." Nisa menoleh, wajahnya cantik, namun matanya dingin. Ia menatap balik sebelum berseloroh sinis. "Orang tua saya menyuruhmu ke sini, bagus. Saya tidak butuh perawat. Saya baik-baik saja." Pak Sastro tersenyum tipis. "Saya hanya ingin membantu, Nona." Nisa mendengus. "Kalau kau hanya ingin membantu, tinggalkan aku sendiri." Pak Sastro mengerti ini bukan tugas mudah. Nisa lumpuh bukan hanya secara fisik, tetapi juga terluka secara emosional. Namun ia sudah berjanji pada Bapak Adhika. Ia tak kuat akan menyerah. Dari kejauhan, Bapak Adhika dan Ibu Mahira menyaksikan. "Yakin dia mampu menghadapi Nisa?" bisik Ibu Mahira dengan khawatir. "Kita lihat saja," jawab Bapak Adhika. "Jika dia bisa melewati minggu pertama, maka ia memang tepat." Hari itu menjadi awal perjalanan panjang antara pria tua dan gadis lumpuh. Dua jiwa berbeda generasi, berbeda nasib. Yang tak sadar takdir telah menuliskan kisah untuk mengubah hidup mereka selamanya. Tantangan awal hari-hari pertama di rumah mewah itu terasa berat. Nisa hampir selalu menolak bantuan. Ketika Pak Sastro menyuapi makanan, Nisa membuang sendok. Ditawari pindah ke ranjang, ia bersungut. "Aku masih punya tangan, aku bisa sendiri." Namun Pak Sastro tak mudah menyerah. Jika Nisa menolak makan, ia hanya duduk di sudut kamar, menunggu dengan tenang. Jika gadis itu marah, ia tak membalas. Hanya tersenyum tipis, "Nona pasti lelah. Saya akan tetap di sini kalau butuh." Malam yang mengubah segalanya. Suatu malam hujan deras mengguyur. Petir membelah langit di atas pekarangan basah. Pak Sastro bersiap tidur di kamar kecil dekat dapur ketika terdengar teriakan dari lantai atas. "Tolong!" Ia segera berlari, mendobrak pintu kamar Nisa yang terbuka. Gadis itu terjatuh dari kursi rodanya, tubuhnya gemetar ketakutan. "Ada sesuatu di bawah tempat tidur," bisiknya tergagap. Pak Sastro membungkuk mengintip, hanya debu dan beberapa benda kecil berserakan. Mungkin hanya bayangan, ia menenangkan. Dengan hati-hati ia mengangkat Nisa kembali ke kursi rodanya. Baru kali ini ia benar-benar menyadari betapa rapuhnya gadis itu. Yang biasanya angkuh, kini hanyalah seorang remaja kesepian. Saat hendak menarik tangannya, Nisa mencengkeram lengan bajunya.
"Jangan pergi, Pak Sastro. Aku takut tidur sendiri malam ini," bisiknya. Pak Sastro menatapnya dalam-dalam, melihat ketulusan dan ketergantungan yang tak pernah ditunjukkan Nisa. Akhirnya ia berkata, "Baiklah, saya akan menemani sampai kau tertidur." Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berbicara tanpa sinis. Nisa menceritakan masa lalunya. Betapa ia dulu bebas berlari, betapa dicintai banyak orang, dan betapa dunianya kini gelap setelah lumpuh. Pak Sastro mendengarkan penuh pengertian. Saat dini hari tiba, Nisa tertidur damai. Pak Sastro duduk di sofa kecil, merenung. Tumbuhnya kepercayaan. Sejak malam itu, hubungan mereka perlahan berubah. Nisa yang dulu selalu menolak, kini terbiasa dengan kehadiran Pak Sastro. Meskipun masih dingin, ia tidak lagi mengusirnya. Kadang bahkan meminta tolong. Tanpa segan, Pak Sastro semakin memahami Nisa. Di balik angkuhnya tersembunyi luka yang mendalam. Bukan hanya karena kecacatan, tetapi juga sikap dingin orang-orang di sekitarnya. Suatu sore, saat Pak Sastro mendorong kursi roda Nisa ke taman, gadis itu tiba-tiba bertanya, "Menurutmu, apakah aku masih bisa dicintai?" Pak Sastro terkejut. Ia menoleh ke arah Nisa yang menatap lurus, wajah kosong. "Kenapa kau tanya begitu, Nona?" Nisa menghela napas panjang. "Dulu aku punya tunangan. Pria sempurna, tampan, mapan, dan sangat mencintaiku. Setidaknya itulah yang kupikirkan. Tapi setelah aku lumpuh, dia menghilang. Orang tuaku juga berubah. Mereka masih memberiku segalanya. Tapi aku tahu di hati mereka aku beban. Mereka malu memiliki anak cacat." Suara Nisa getir. "Jadi aku bertanya, apakah seseorang sepertiku masih bisa dicintai?" Pak Sastro menarik napas. "Cinta bukan soal fisik. Orang yang benar-benar mencintai tidak akan meninggalkan hanya karena kau tak bisa berjalan. Nona masih punya hati, masih bisa merasakan, dan masih bisa membuat orang lain bahagia. Itu lebih penting daripada sepasang kaki." Nisa menatap Pak Sastro lama. Matanya tak lagi penuh kemarahan, melainkan harap dan kebingungan. Waktu terus berjalan, dan perasaan di antara mereka mulai bersemi, tumbuh perlahan di tengah tugas dan kepercayaan yang terus terjalin. Batas yang runtuh suatu malam hujan kembali mengguyur deras. Suara Risa, "Ups, Nisa," memanggil Pak Sastro ke kamarnya. Ia duduk di kursi rodanya, mengenakan gaun tidur tipis yang menambah lembut penampilannya. "Aku lelah, Pak Sastro. Lelah merasa sendirian, merasa tak diinginkan. Hanya kau yang selalu ada untukku." Pak Sastro menelan ludah. Ia tahu ini salah, perbedaan usia, status, batas moral. Namun hatinya mulai goyah. Nisa menggenggam tangan tuanya. "Tinggallah bersamaku malam ini." Dalam deras hujan, batas yang selama ini terjaga pun runtuh. Mereka melanggar aturan yang selama ini memisahkan perawat dan pasien, dan malam itu menjadi titik balik. Sejak saat itu, Nisa tak lagi memanggilnya dengan nada perintah. Ia berubah lembut, perhatian, bahkan kerap merasa cemburu jika Pak Sastro berbicara dengan pelayan lain. Sementara Pak Sastro semakin gelisah, ia tahu ia telah mengecewakan prinsipnya, namun ia juga tak bisa membohongi hatinya sendiri. Konsekuensi yang tak terelakkan, suatu pagi, Nisa memanggilnya dengan suara lembut. "Pak Sastro, aku ingin bicara." Pak Sastro terdiam, menebak apa yang akan terjadi. "Aku hamil." Dunia serasa berhenti berputar. "Apa? Nona, ini tidak boleh terjadi." Suaranya gemetar. Nisa menatapnya tegas. "Anak ini anakmu. Aku tak akan membiarkan mereka memisahkan kita. Aku ingin kita pergi dari sini, menjalani hidup bersama." Pak Sastro menggeleng pelan. "Tidak semudah itu, Nona." Namun Nisa menggenggam tangannya makin erat. "Aku bukan lagi Nisa untukmu, aku hanya seorang wanita yang mencintaimu." Di tepi ranjang, Pak Sastro berjuang melawan dilema. Meninggalkan rumah ini berarti menantang keluarga majikan, yang bisa menghancurkan hidupnya. Namun demi Nisa dan anak mereka, ia menarik nafas panjang dan berkata mantap, "Baiklah, kita akan pergi." Kebebasan dan kebahagiaan. Di bawah kegelapan malam, saat penghuni rumah tertidur, Pak Sastro menyiapkan segala yang diperlukan. Ia memasukkan pakaian Nisa ke koper kecil
dan memastikan ia nyaman di kursi rodanya. "Apa kau yakin?" tanya Pak Sastro dengan suara bergetar. Nisa mengangguk mantap. "Aku lebih memilih hidup sederhana bersamamu daripada di sini, merasa seperti orang mati." Dengan hati-hati mereka menyelinap keluar, menghindari suara yang bisa membangunkan. Namun tepat sebelum mencapai gerbang belakang, terdengar seruan keras. "Mau kemana kalian?" Bapak dan Ibu Wijanata, orang tua Nisa, beserta beberapa pelayan berdiri di hadapan mereka. Bapak Wijanata geram. "Kalian berani membawa putriku kabur?" Pak Sastro menelan ludah. Sebelum ia bisa bicara, Nisa bersuara. "Ayah, Ibu, aku mencintainya dan ingin hidup bersama." Ibu Laras Wijanata menegang. "Apa kau sudah gila, Nisa? Dia hanya perawat tua." Nisa menatap dingin. "Setidaknya dia tidak meninggalkanku seperti tunanganku. Setidaknya dia tidak menganggapku beban seperti kalian." Kata-kata itu menusuk hati. Bapak Wijanata mendengus marah, namun Ibu Laras menghela napas panjang. "Jika dia membuatmu bahagia, maka biarkanlah, tapi jangan pernah kembali." Ada keheningan. Bapak Wijanata akhirnya mengangkat bahu dan berkata pelan, "Lakukan apapun yang kau mau, tapi jangan kembali." Nisa menatap ayahnya tanpa ekspresi. "Aku tidak akan kembali." Nisa menatap dingin. "Setidaknya dia tidak meninggalkanku seperti tunanganku. Setidaknya dia tidak menganggapku beban seperti kalian." Kata-kata itu menusuk hati. Bapak Wijanata mendengus marah, namun Ibu Laras menghela napas panjang. "Jika dia membuatmu bahagia, maka biarkanlah. Tapi jangan pernah kembali." Ada keheningan. Bapak Wijanata akhirnya mengangkat bahu dan berkata pelan, "Lakukan apapun yang kau mau, tapi jangan kembali." Nisa menatap ayahnya tanpa ekspresi. "Aku tidak akan kembali."